ini jarang ada yang ngebongkar tentang kerugian terbesar lu berapa sih di dunia trading? 8M Saham. di gold. Yang kedua ini kerugian sahamnya di atas 10M. Anjir, lebih gede lagi, Cuk. Gue kira bakalan lebih kecil. Gue membuat penelitian Ya. dan setiap kali gue mengkhianati penelitian gue ini, hasilnya pasti jelek. Dr. Gema Goyardi. Coach Roberto. Lu kayaknya cuan mulu dari trading ya. Amin. Itu Kayak karena gua kebaikan liat- Tuhan menurut Iya, gue. kayak gue liat story lu, upload non-farm payroll profit. Pertanyaannya lu pernah rugi gak sih? Ada lah. Ada. Kan ada MQL gue, bisa dilihat itu kalau gue Oke. merah. Ini menarik nih. Kenapa tuh? Ini jarang ada yang ngebongkar tentang kerugian terbesar lu berapa sih di dunia trading? 8M. 8 miliar. Saham. Di gold. Anjing. Beneran, Pak. Bener. Di gold 8 miliar. 8M. Ini lu prosesnya lama atau kayak dalam satu malam hilang semua? Oke. 2017 bulan Juli. 2017. Jadi gua hold satu posisi, gue yakin dia akan turun. Ternyata diseret ke atas dan gua keras kepala, gua nggak mau stop loss. Akhirnya keseret 1000 pips selama 1 bulan, gua nggak sanggup, gua cut. 1 bulan. 1 bulan. Ini ada YouTube-nya nggak ada ya? Waktu itu. Nggak ada. Nggak ada ya? 2017 itu bro. Gue baru-baru YouTube Astronaci muncul dan nggak terlalu aktif. Gila, 1 bulan lu ditahan untuk Salah gue. lock posisi sell. Nggak lock. Iya, tapi maksudnya Float, Iya, floating. floating 8 miliar loss. Kalah. Kenapa lu bisa mau tekan close-nya itu? Nggak tahan. Nggak tahan. Gue lebih baik udahlah buang gitu. Jadi sampai titik di mana rasa stresnya itu sudah melampaui, atau kesedihan atas stres itu lebih melampaui daripada kehilangan uang. Gue Oke. yakin yang denger ini pasti tahu maksud gue. Ya. Ini membuktikan kalau gue bener-bener di posisi itu. Bayangin ya, ini kalimat kuncinya nih. Yang pernah ngalamin nih, Ya. pasti setuju sama gue. Komen di bawah. Rasa stres gue itu nilainya udah lebih tinggi daripada nilai gue kehilangan uang. Jadi gue kayak lebih baik gue potong tangan gue, yang penting hati gue nggak tersiksa. Nah, Karena lu nggak tenang pasti ya. hidup gue nggak berantakan. Gile. Dan itu gue lagi ke US lagi waktu itu. 1 bulan, Pak. 1 bulan, 29 hari kalau nggak salah. Wow. Berarti kan lu ya udahlah, lu mendingan pasrah aja, lu cut daripada lu stres. Iya. Pertanyaan gua adalah pada saat itu apa yang bisa buat lu loss sampai segitu besar? Keras kepala, sok kepedean, dan tidak disiplin pada plan yang gue buat. Berarti keras kepala dalam trading ini bahaya sih. Oh bahaya banget. Apalagi biasa gini, orang keras kepala itu kenanya sama orang-orang yang justru pinter, mentor trading dan seterusnya, yang dia merasa dia udah jago gitu. Iya. Yang dimana dia udah posisi di atas angin. Ya, Begitu dia loss, dia akan merasa dirinya paling benar. benar. Anjir, nih gue banget lagi waktu itu pernah. Makanya, lu pernah kan? Pernah. Tapi gue gak segede lu sih. Waktu itu kalau gak salah gue cuma 20-30 juta. Tapi duit orang tua gue. Iya. Itu yang bikin gue stres. Dan ya udah waktu itu gue cut juga. Tapi the question is, lu 8 miliar loss pada saat itu. Let's say bulan Juli. Berarti sampai bulan Agustus lu cut 8 miliar. Berapa lama lu bisa recover dari 8 Nah, gue miliar gak mau itu? bahas recovernya. Oh. Karena kan kita fokus tentang kesedihan gue. Jangan dicampur tentang recovery gue. Kita bikin podcast berikutnya aja bagaimana recover from loss. Oke. Yaudah coba ceritain lagi kesedihan lu gimana? Ya waktu itu gue desperate, tapi gue balikin tuh sekitar 2 minggu. Oke. Dan gue berjudi terus terang aja. Anjir, tapi kalau lu gak mau bahas cara recovery ini kegantung sih. Iya nggak apa-apa, biar stay di channel kita. Yaudah sekarang gini Karena pertanyaan. temanya kan supaya ini nih, bahwa Gema tuh pernah loss gitu. Iya, dan biar orang-orang jadi pengalaman juga dari cerita lu. Terus kemudian karena lu kelas kepala, lu akhirnya nge-hold loss-nya Loss, lu. ya. The question is, pada saat lu nge-hold, itu kan pasti selalu ada pikiran-pikiran kayak, apakah gua cut aja? Oh, Apakah ada, gua cut ada. aja? Gua melawan hati nurani, melawan semua suara, dan merasa bahwa nanti bisa ruginya bisa berkurang lah. Ntar bisa balik Anjir, arah. itu iya banget sih. Iya. Itu iya banget sih. Kayak gini loh, kayak orang bakalan ngerasa gue tambah deh dikit Itu namanya gitu. trading by hope. Itu yang gue bilang. Oh, itu trading by hope. Jadi itu kehancuran yang paling gede di gold, terus kemudian di saham,
Di saham pernah juga. Gue jadi bandar saham tahun 2015. Awal mula oke. Yang kedua gue dimakan emiten. Bandar saham dimakan emiten. Ya, hati-hati. Makanya sejak saat itu gue berhenti jadi bandar saham. Mungkin gue gak ditakdirkan jadi bandar saham Tapi sukses. ini lo the real bandar retail atau institusi? Institusi. Gue mewakili salah satu emiten, kontraktor emiten. Anjir. Jadi nggak usah menceramai gue tentang bandarmologi. Gue bandar real. Gue bener-bener pegangnya DPS. Gue bener-bener akses dari owner itu untuk sirkulasi. Tapi gue nggak perlu sebutkan siapa lah. Dan itu juga udah masa lalu. Oke, balik lagi ke cerita yang futures karena mungkin lebih menarik di futures. Kalau futures ada lagi yang ketiga. Jadi hari ini gue bawakan 3 paket. Yang kedua, yang pertama 8 miliar. Yang kedua ini kerugian sahamnya di atas 10 M. Anjir, lebih gede lagi, Cuk. Gue kira bakalan lebih kecil. Oke, terus. Ini bandar yang dikorbankan ceritanya gitu ya. Ditipu emiten lah. Bagus tuh gak dibunuh sih, Pak. Ya untung ya. Tapi emitennya sekarang udah melengser di 50 merek. Mampus lu gue kasih tau gitu kan. Gue kesel banget sampai sekarang. Terus yang ketiga, pas gue salah klik sama Tretan dan Coki. Anjir, iya itu gue udah di Astronaci lagi. Gue ngeliat lu tuh stres. Dan itu pelajaran buat gue. Akhirnya gue dibully sama channel tetangga. Kalian tahu lah siapa. Yang bully juga gak pernah trading sih sampai sekarang. Itu jangan diomongin. Iya, gak pernah trading gitu. Itu kita gak boleh ngomongin. Kata lu fokus ke loss-nya lu nih. Fokus ya kan fokus ya. Oke. Gue suka agak melebar. Kalau aku bawa emosi biasa. Oke, tapi itu bagian dari loss gue yang menurut gue cukup gede damage-nya ke mental. Sampai akhirnya kan waktu itu gue fight back. Ya. Dan pada saat gue fight back itu berhasil karena New Moon. Dan lu bikin nazar kan? Gue bikin nazar, gue bagi 500 juta dari hasil kembalian duit gue bagi-bagiin. Yang pernah dapat coba komen di bawah siapa yang pernah dapat. Itu nama campaignnya apa ya kalau nggak salah ya? Tradepreneur bukan sih? Bukan ya? Iya, waktu itu masih Tradepreneur ada kok di YouTube. Ya? Iya. Yang gue bagi-bagi duit itu. Dan itu gue terselamatkan kalau nggak salah 8 Juli 2022 kalau tidak salah. Itu karena New Moon. Saran gue guys yang udah ngerti astrologi, yang udah belajar di CAT, lu coba cek deh bulan Juli itu ada apa sih? 8 Juli 2022 atau 2021? Ya kan kayak bulan Juli ada sesuatu deh. Iya. Lu tadi profit besar yang nazar lu selesai. Oh iya. Juli. Iya. Terus lu kemudian rugi 8 miliar Juli. Saham ya. Juli juga. Karena itu masuk ya enggak gua enggak tahu lah. Ya udahlah, itu kan 2 probabilitasnya. Iya. Terus berarti cara lu bisa melawan feel yang tadi. Oke, yang pertama itu gue recovernya dalam waktu 2 minggu. Dan gue recovernya berjudi. Gitu. Beneran lu? Berjudinya artinya apa? Kayak itu Stephen Chow atau Choi Yun Fat itu kalau main poker all in aja udah. Tapi lu menyalahi aturan money management. Iya, gue gak peduli lagi men. Iya lagi kalau misalkan udah kayak gitu udah gak peduli money management. Gue orang jujur, gue ngomong apa adanya, gue manusia. Gue bukan orang suci di market yang selalu tampil keren di dalam podcast, basa-basi di talk show, ujung-ujungnya lu gak pernah lihat dia trading gitu, ibaratnya ya. Lu pernah banyak kan influencer yang kayak gitu kan? Banyak. Kalau gue ngakuin. Pada saat itu gue tahu persis karena akun yang gue pakai itu adalah akun yang gue bangun dari tahun 2012. Itu yang 2.000 sampai 6 juta bukan? Bukan ya? Oh sama ya? Itu 2017 itu gue kena 8M dan gue fight itu gede-gede. How if lu margin call habis? Mungkin lu stop kali ya di situ ya? Iya. Gila. Itu sejak 2017 sampai hari ini saya tidak pernah berani masuk di atas 10 lot. Gara-gara kejadian kayak gitu. Jadi lu udah ketemu limitasi diri lu kan? Takut gua. Terus back again, kayak lu belum ngejawab soal tadi. Ini bener banget seperti yang lu bilang. Ketika orang lagi loss, mereka kan merasa kayak gue tunggu naik dikit dah nanti baru gue cut loss. Atau bahkan mereka kan merasa kayak wah ini bentar lagi BEP nih. BEP pertama dia akan ngerasa gue hold sampai dia profit. Iya. BEP kedua masih di hold sampai dia profit. Lu mau tahu jurusnya? Ya mau lah. Gue membuat penelitian dan setiap kali gue mengkhianati penelitian gue ini hasilnya pasti jelek. Jadi kalau lu nyangkut dan dikasih kesempatan break even atau tradingan yang lalu lu loss 100, lu entry lagi dapat 100, you have to quit, make it break even. Jangan lu mengharapkan profit. Jadi kalau lu apalagi lu udah nyangkut, lu balik break even, lu harus segera break even. Lakuin guys. Ini gue teliti selama kurang lebih 12 tahun. Ya. Setiap kali gue hianati penelitian gue ini, endingnya
Pasti gak enak. Not gonna be good ending. Terakhir gue kena itu tahun ini di Nasdaq waktu itu. Sama juga kayak gitu. Jadi kayak begitu gue mau BEP, tapi gue masih hold. Jika gue kira bakal profit, BEP kedua gak kena, BEP ketiga gue cut loss. Secara teknis tuh ada penjelasannya, tapi hari ini kita nggak bicara teknis, ya. Di CAT Bets 30 nanti kalau mau tanya sama saya jelasin kenapa. Tapi itu perlu sih. Lu orang-orang CAT Bets 30 please lu tanya biar gue dapat rekamannya kan. Ya, jadi kalau udah masuk ke trading by hope, apalagi kayak tadi mengharapkan BEP, mengharapkan bisa profit sedikit, lu mendingan quit. Mendingan quit. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kalau misalkan kondisinya nggak kena BEP, pada saat itu nih, misalkan lu dalam kondisi merugi 8 miliar lu, nggak kena BEP, dan dia semakin lama semakin turun. Apakah lu? Gua short sell, dia semakin naik dia. Oh iya, misalkan semakin naik. Iya. Apakah lu akan tunggu sampai equity lu margin call pada saat itu? Pada saat itu atau lu gua batasin? Pada saat itu godaannya adalah yaudah gue masih ada equity, kita fight aja sampai di mana kan itu. Iya, maksud gua Iya kan? lu akan fight sampai margin call atau lu tetap ada batasan cutnya? Pada saat itu yang gue ingat, gue karena nggak tahan gue keluar. Tapi pada saat itu kalau gue nggak keluar, habis semuanya. Berarti mendingan lu cut. Pada saat itu maksudnya gini, setelah gue cut itu kan dia naik turun, tapi gradually dia naik. Iya. Artinya kalau detik itu gue tidak keluar, dalam beberapa hari duit gue habis. Tapi gini loh Pak, maksud gue tuh adalah ketika orang dihadapkan dengan posisi sama kayak lu, dan gue yakin semua penonton kita ada di posisi sama kayak lu, mereka kan feel-nya tuh, gue udah analisa loh, dan analisa gue misalkan masih bisa naik. Iya. Posisi gue short sell misalkan masih bisa naik. Dan ketika mereka merasa seperti itu, mereka kan terpaku untuk cut loss. Iya. The question is, apakah mereka harus percaya sama analisanya dia nih, yang mereka cut loss, atau dia harus percaya sama feelingnya bahwa harga gold masih bisa Nah, turun? ini pertanyaan bagus. Karena percaya intuisi atau percaya objektivitas. Yes. Ya. Itu banyak. Kalau gue tetap stick to the rules. SOP itu menyelamatkan kita ketika anomali atau hal buruk terjadi. Yes, gue percaya Jadi itu. lu mesti ikutin rules. Ikutin analisa lu, Ya. bukan intuisi lu. No. Itu kan berarti kan lu tanya kalau analisa sama intuisi berseberangan. Iya. Gue ngikutin analisa. Tapi lu nggak mempertimbangkan faktor eksternal yang kayak emosinya ke bawah, akhirnya analisanya jadi jelek. Ya sama aja, kalau emosi udah bermain, intuisi pun juga jadi jelek. Oh, sama ya. Sama. Berarti. Nah sekarang kalau dua-duanya, sampai pada saat itu gue nggak tahu siapa yang harus gue percaya. Paham ya maksudnya ya? Iya, ngerti. Intuisi gue nggak percaya, analisis gue nggak percaya. Karena Pokoknya, lu udah kegebuk tuh. pokoknya gue tiap hari kerjanya mandi apapun, sampai mandi pun begini. Karena siapa tahu begitu lu mandi di BEP. Iya, nyetir gitu. Padahal juga kalau BEP gue nggak bakal take juga. Iya, Tapi ini penyakit udah. benar. Nah kalau kita trader udah begini, udah terpaku, itu udah pasti habis akunnya. Jadi cara mengatasinya gimana? Jangan entry lot kegedean. Oke, satu, jangan entry lot kegedean. Kedua, disiplin. Kita pasang stop loss yang kita memang udah agree sama diri kita. Apapun yang terjadi, angka itu gue udah happy. Oke, gua agak sedikit bingung. Coba gimana lagi? Jadi misalnya di dalam trading rules kita udah set. Pokoknya kalau stop loss 100 pip. Iya. Gue udah happy dengan size misalnya satu lot, berarti itu 1000 sekali stop loss kan? Yes. Atau 0,1 berarti 100. Yes. Sebelum kita entry, kita mesti bikin diri kita happy dengan itu. Berarti kalau kita sudah happy, setiap kali trade harus merelakan 100 pip ya gak apa-apa. Mencukupi diri. Ya. Kata kuncinya itu guys. Lu jangan maruk-maruk. Nah, Gitu loh. walaupun profit ataupun loss. Yes. Kan 100 pip itu lossnya tadi Iya. kan. Kadang yang bangsatnya itu gini. Dalam trading, yang bangsatnya itu adalah lagi loss, gue tahan. Lagi profit, gue tahan juga. Gue butuh waktu, profit lu tahan. Iya, tahan juga. Akhirnya lu gak keluar gitu. Akhirnya gue gak kuat. Ya itu ada orang yang bagus kayak begitu. At least lu nahan profit. Iya. Ada orang yang lossnya ditahan, profit diambil Profitnya diambil. dikit-dikit. Ya, kalau kayak gitu gimana? Gue butuh 1 dekade untuk berani nahan profit akhirnya. 10 Gila. tahun. Jadi buat lu semua yang masih seumur biji jagung ya. 10 tahun. Dan sekarang kan perjalanan gue ke tahun ke-17. Iya. Dan gue mulai benar-benar bisa percaya sama analisis gue. Gue percaya sama external retracement di gold. Itu kira-kira sekitar 4 tahun terakhir. Oke. Tapi lu percaya nggak orang kalau lagi loss dia langsung bisa recover dalam waktu dekat atau dia harus stop dulu? Lu lebih percaya mana? Tergantung, tiap orang beda-beda bro.
ya apa yang membedakan gitu. Kayak Ya, biar penonton kita bisa mengerti dia harus ambil yang mana. Momennya berbeda. Ya. Marketnya berbeda, individualnya juga berbeda. Berarti kalau momennya lagi bagus ya lu fight back di saat itu nggak masalah. Kalau mentalnya masih ada. Benar. Kalau mentalnya udah ciut, ini sama kayak orang tinju aja udah babak belur masih bisa fight nggak dengan kesakitan? Kalau mentalnya kuat pasti masih fight. Iya, masih fight kan, hancur aja udah gitu. Ya udah sampai gua pingsan pokoknya. Jadi kembali lagi ke individu masing-masing. Kalau lu nggak bisa ya mendingan lu jangan. Kalau sampai satu tahap lu nggak bisa menahan ketakutan dan kesesakan di dada, ya kayak gue amputasi, istirahat. Ya, berarti saran terbaik untuk orang-orang yang misalkan lagi floating, dengerin podcast kita kayak gini, pasti banyak nih, gue yakin. Pasti banyak. Lagi floating loss di gold ataupun di saham. Jadi saran gue kalau lu lagi floating loss dan kamu tidak memiliki arah dan kejelasan lu mau ngapain, itu duit pasti habis semua. Dan mendingan lu cari orang yang bisa kasih lu arah. Ya. Dan lu konsultasi sama dia. Konsultasi. Yang bisa lu percaya dan reliable. Ya. Gue nggak jualan servis gue ya. Iya benar. Lu jangan datang ke gue dengan segala penyakitan itu, nanti pusing. Energi negatifnya ke gue gitu. Iya jujur ya pusing kan? Pak. Lu mau bawa duit 100 juta suruh gue nyelesain juga belum tentu gue mau. Iya kan lu pernah tuh. Gue pernah bantu bukain lockingan temen. Iya, yang terakhir itu gue nanganin 10 miliar. Itu pun gara-gara lu tuh dari semua orang datang. Kita bantu, tapi nggak enak. Iya. Project beginian nggak enak. Sakit Pak. Kepala dia sakit, kepala gue lebih sakit. Kalau kita gagal, kita salah. Kayak apa lu orang stadium 4 atau stadium 3 cancer suruh kamu yang nyembuhin gitu dari dokter yang lain juga belum tentu dokter mau kan. Iya betul, setuju. Jadi sebelum itu menjadi stadium 3 amputasilah. Iya, dan amputasilah di saat yang tepat. Iya. Jangan lu amputasi tapi masih ada potensi. Iya betul. Lebih baik kamu kehilangan satu jari daripada kehilangan satu tangan. Yes, gitu. Betul. Dan salah satu yang bisa lu tawarin untuk orang-orang kayak gini apa? Ini lu boleh deh, gue kasih waktu lu buat jualan services lu yang bisa lu tawarin. Di E-Club solusi nyangkut menurut gua. Itu saham. Kalau di futures berarti obatnya adalah lu tetap butuh outlooknya. Outlooknya ya. Contoh kayak orang nge-lock sell di gold sekarang kondisinya. Kan kemarin all time high itu. Iya. Berarti kan harusnya masih bisa naik lagi nih. Nah pertanyaannya berarti untuk lu bisa percaya diri nge-cut lu punya sell atau lu harus lu tahu tetap outlook besarnya. Ini harus kemana? At least 2 minggu ke depan. Dan jawabannya adalah di E-Club Super App. Oke. Karena di E-Club kita akan ngobrol posisi yang nyangkutnya harus diapain. Khususnya gold ya. Kalau lu datang bawa Euro AUD mungkin gua agak susah. Karena it's not my expertise. Ya gue percaya analis pasti punya satu expertise. Ya dan gue di gold. Sama saham Indonesia khususnya ISG. Jadi gue sudah tahu limitasi gue. Kalau lu datang dengan segala kepunyengan lu tentang oil juga gue susah jawabnya. Oke. Gitu. Terus satu pertanyaan terakhir sebagai penutup podcast kita kali ini. Ketika orang sudah loss, sudah dia decline, dia loss, dia udah tutup posisinya, misalkan rugi $100,000. Ketika dia stop, dia memilih untuk stop. Stopnya artinya istirahat sementara atau istirahat sementara? Okay. Istirahat sementara. Apakah dia harus belajar lagi, memaksa dirinya untuk belajar lagi? Atau sebaiknya dia diam dulu, nggak tahu mau ngapain atau gimana? Makanya gue pengen nanya lo. Sekarang kenapa dia loss? Itu dulu. Oke, misalkan teknik. Enggak. Apakah dia beruntun lossnya? Konsistensi loss dari dulu sampai sekarang. Ya, oke. Coba kita bikin 2 case kali ya, biar lu bisa ngejawab. Yang satu karena lotnya kebesaran. Ya, kan itu nggak masalah. Lot kebesaran kalau misalnya arahnya, kalau lot kebesaran arahnya bener. Ya enggak, ini kita ngomong kalau lagi loss. Lah iya, pertanyaannya kan bukan masalah lotnya. Kenapa dia bisa loss? Oke. Market itu cuma 2, naik turun. Ya, setuju. Kalau lu konsistensi loss berarti lu tuh punya sudut pandang yang selalu kebalik sama market. Oke, berarti faktor pertama konsistensi loss nih. Iya. Terus penyebab kedua menurut lo apa? Orang bisa loss. Ya karena dia nggak ngerti cara trading, udah gitu aja. Ngerti cara trading. Oke. Untuk menghadapi 2 kondisi kayak gini, ketika mereka memilih untuk stop sementara, mereka harus ngapain dengan kondisi yang berbeda? Mereka harus lihat, ini gua lossnya terus-terusan. Setiap kali gua 10 kali entry itu 7 kalah, 3 bener. Berarti sudut pandang dia terhadap market itu salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Jadi market yang harusnya bullish, mata dia ngeliatnya itu bearish. Bearish. And then dia harus ngapain? Dan ini sering terjadi dan gua pernah terjebak di dalam situasi ini selama 4 tahun. Anjir. Selama 4 tahun. Dan itu terjadi ketika gue tersesat di dalam paradigma ketika gue belajar Elliott Wave. Dan itulah kayaknya kenapa yang membuat lo nge-hire analis di E-Club itu sebanyak-banyak ya kan? Biar punya sudut pandang yang beda-beda gak sih? Harusnya? Enggak ya? Enggak dong. Gue analis kalau yang sekarang analis di Asran aja ya karena
ya memang kita research company. Oh, bukan karena faktor untuk mengumpulkan sebuah pandangan gitu Gak ya. bisa lah. Ngapain gue rely ke pandangan mereka? Mereka yang harus ngikut cara pandang gue kan. Iya. Analis kita kan dididik bagaimana Gema melihat. Ya mereka harus melihat itu. Karena gue udah dapat angle-nya. Iya. Selama 4 tahun gue tersesat ketika gue belajar Elliott Wave. Jadi ketika harga naik, kalau lu ngelihat dari wave besar, lu akan ngelihat ini kenaikannya adalah korektif rally. Oke. Berarti nantinya akan turun. Itu orang terjebak di wave gitu. Yes. Berarti dia akan cari sell ketika harga lagi naik kan. Iya. Kan itu yang dilihat. Ternyata dia lupa harga lagi naik, bener-bener lagi naik. Akhirnya dia di dalam mindset dia sell. Oke, and then dia harus ngapain? Kalau udah kayak kejadian kayak gitu. Dia harus switch sudut pandangnya. Dia akan ngelihat kayak ini market lagi bull. Trade what you see. Berarti dia harus diam sementara, dan ketika diam sementara lebih baik belajar dasar, dia ulang bagaimana market itu bullish, bagaimana market itu bearish, dan tradinglah sesuai dengan arah tren. Nah, berarti tugas pertama lu orang nih yang nonton podcast kita dan lu lagi loss dan lu lagi masa recovery, lebih baik lu stop, lu belajar ulang dari awal. Di mana belajarnya? Video yang paling gampang ngajarin tentang itu adalah video price action gua. Oke. Video price action yang lu bisa dapat di A-Shop itu adalah video yang nyelamatin orang ketika dia itu punya sudut pandang yang kebalik. Ya. Jadi misalnya, gue selama ini kok kelihatannya bakal turun ya, tapi setiap kali gue sell naik terus ya. Iya, jadi kalau orang bilang tuh kayak misalkan lu kasih analisa, mendingan gue balik deh analisa lu gitu kan. Itu kan berarti sudut pandangnya udah kebalik. Iya. Gimana cara benernya? Video price action bukan ultimate, bukan Fibonacci, bukan video new moon. Iya. Video price action. Harganya berapa? 2 juta. 2 jutaan. Lu kalau sakit, lu beli obat ke apotek bisa habis 2,5 juta. Iya. Ini untuk ngebalik persepsi lu. Cukup 2 juta punya lu selamanya, lu pakai. Dan 2 juta lu kayak bisa dapat cukup cepat kayak dari trading sih menurut gua. Kira-kira lu latihan nonton video itu sekitar 2 minggu lah. Lu latihan bisa sembuh. Oke, terus gue jadi pengen lanjutin pertanyaannya, boleh ya? Iya. Gue lanjutin pertanyaannya. Tadi kan disuruh stop dan lu belajar ulang lagi. Biasanya nih periodenya berapa lama untuk dia stop tradingnya ini? Secara pengalaman sih kalau lu lossnya gede, lu damage mental, Iya. 2 minggu minimum. 2 minggu minimum. Berarti bisa 2 bulan, 3 bulan. Dia 2 minggu dan lu nggak boleh lihat market sama sekali, bener-bener kayak tinggalin aja dulu. Oke, jadi bener-bener lu tinggalin market, lu pergi jauh kemana gitu, liburan gitu ya. Oke. Lu mesti sembuhkan lukanya. Healing gitu. lah ya. Healing, luka Oke. batin. Terus begitu dia sudah siap, merasa dirinya sudah siap kembali Democon. lagi. Oke. Lu udah tahu pertanyaan gua. Ya. Democon ya. Jadi demokonnya paling tidak 80 dari 100 tembakan tuh mesti bener sesuai arah tren. Atau enggak challenge mungkin. Kayak lu democon yang $10.000 modalnya, lu challenge jadi 20.000 gitu. Enggak, gue misalkan. nggak perlu lihat angkanya. Nggak perlu gitu Gue ya? perlu lihat setiap kali gue entry 16 jam kemudian gue buka, itu paling enggak harga itu bener-bener ada naik sekitar 100 pips. Kalau enggak berarti itu salah gitu ya. Ya bisa aja setelah 100 pip dia turun lagi kan. Iya. Mungkin 16 jam lagi kita buka harganya udah di bawah lagi. Iya. Gua gak peduli, yang penting dalam range 16 jam itu ada 100 pip harga yang membuat lu plus. Berarti ini menguji keakuratannya. Akurat analisis dan sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya masih salah, nggak ada gunanya lu masuk ke real account. Jadi itu fungsi democon. Fungsi democon tuh bukan untuk kayak, wih gua dari $1.000 jadi $10.000, itu nggak ada Iya, gunanya. nggak ada gunanya. Sama sekali nggak ada gunanya karena nggak ada faktor X tadi. Jagoan di democon masuk ke real account habis Pasti mati, nggak ada betul. hubungannya. Setuju Ya. gua. Tapi di democon itu bisa menguji bahwa 100 kali gua entry, ternyata 80 kali itu sudut pandang gua tuh seiring inline dengan arah market. Iya, gua ngerti sekarang. Berarti Oke, kayaknya menurut gue udah cukup itu buat bikin orang bisa recovery. Mudah-mudahan. Jadi- jangan lupa video price action. Yes, jadi kesimpulannya adalah kalau memang lu butuh stop, just stop. Ya. Tapi ketika lu stop, lu harus cari tahu apa yang harus lu pelajari. Ketika lu sudah selesai belajar, lu udah selesai untuk stop masa recovernya lu buka dari democon. Bukan dilihat dari nominalnya berapa, tapi dilihat dari seberapa akurat analisa lu. Betul. Gitu ya kesimpulannya ya. Mantap. So teman-teman, kayak podcast kali ini udah cukup. Dan thank you so much Dr. Gema Guerdi Thank you. udah datang. Dan kita ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Sampai ketemu. Sampai Bye-bye. ketemu, bye-bye.